Itu sih maunya kamu kan, Ron? Sudah ah, sudah cukup Ron mijetnya. Ibu tak istirahat dulu ya. Ibu capek banget soalnya, sahut Bu Susan. Oke deh Bu kalau gitu. Selamat istirahat ya Bu. Semoga tidurnya nyenyak dan mimpi indah. Nanti kalau Ibu Susan mau minta pijat lagi, tidak usah sungkan-sungkan sama Roni Bu. Roni selalu siap, hehehe, sambungku. Iya iya, gampang itu mah. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya Ron. Kamu juga buruan istirahat. Aku gak mau kamu bangunnya kesiangan, ucap Ibu Susan, seraya masuk ke kamarnya. Baru saja angan-anganku sudah di ujung rambut. Ternyata nggak jadi, kataku dalam batin. Namun Bu Susan sudah memberi rambu-rambu lampu hijau. Aku yakin pasti dia akan mau juga nantinya. Aku harus sabar dulu dan pelan-pelan untuk mendapatkan sesuatu dari Bu Susan. Bu Susan adalah majikanku. Dia janda kaya yang mempunyai banyak perusahaan di beberapa kota besar. Awal mula aku kenal dengan beliau, waktu itu aku lagi berangkat kuliah. Dan tiba-tiba dari arah belakang, motorku terserempet oleh mobil Bu Susan hingga aku terjatuh. Bu Susan ini orangnya sangat baik. Dia wanita berumur sekitar 42 tahun. Dia sangat cantik dan perangainya sangat kalem. Saat itu Bu Susan langsung menghentikan mobilnya dan langsung menghampiriku yang lagi kesakitan. Singkat cerita, Bu Susan menawari aku untuk menjadi sopir pribadinya. Aku pun tak menolak tawaran itu karena memang aku lagi butuh kerjaan untuk biaya kuliahku. Sekarang aku tidak kos lagi dan aku tinggal di rumah Bu Susan. Apa saja yang disuruh Bu Susan majikanku itu, aku selalu menurutinya. Hingga aku dengan Bu Susan begitu akrab, tidak selayaknya majikan dan sopir. Bahkan tak segan Bu Susan kalau capek menyuruhku untuk memijitnya. Setelah malam itu, aku memijitnya. Aku bergegas untuk tidur agar aku bisa bangun pagi hari. Jam 5 aku sudah terbangun. Segera aku pergi mandi karena aku nggak mau diduluin majikanku. Selesai mandi, aku langsung memanasi mobil yang nanti mau buat nganterin Bu Susan ke kantor. Sedangkan pembantunya Bu Susan lagi memasak. Bu Susan sendiri belum nampak batang hidungnya. Mungkin dia benar-benar kecapean hingga tidurnya pulas. Lalu aku masuk lagi ke kamar dan bersantai dulu sembari menunggu Bu Susan bangun. Sama pembantunya aku dibikinin kopi. Selain aku yang menjadi sopir, Bu Susan juga punya seorang pembantu. Sebut saja namanya Mistun. Bik Mistun ini umurnya kurang lebih sudah 50 tahunan. Namun ia juga masih terlihat muda. Wajahnya nggak cantik sih, tapi lumayan sedang. Aku pun mengobrol sama Bik Mistun sambil bercerita dan juga sambil memasak.
Aku juga ikut membantunya memotong sayuran yang mau dimasak. Lagi ngobrolin apa sih ini? Sepertinya seru banget. Ucap Bu Susan tiba-tiba. Bu Susan sudah bangun. Nyenyak ya tidurnya. Hehehe. Nih Bu lagi cerita sama Bik Mistun sambil membantu ia memotong sayur. Jawabku. Iya Ron, nyenyak banget. Sampai kesiangan gini bangunku. Sambung Bu Susan dengan senyumnya yang mengembang. Pasti akibat pijatanku semalam ya Bu. Hehehe. Sambungku lagi. Kayaknya sih iya Ron. Soalnya ibu langsung tidur. Biasanya enggak loh. Bisa-bisa aku jadi langganan Ron. Jawabnya. Bisa aja Bu Susan ini. Tapi ya nggak gratis loh ya. Harus ada ininya. Hehehe. Sambungku bercanda. Tenang, pasti ibu kasih kok. Sahut Bu Susan. Memangnya mau dikasih apa loh Bu? Kalau uang Roni nggak mau ah. Tapi kalau yang lain mau. Jawabku bercanda. Ya uang Toron. Lah maunya kamu? Mau dikasih apa Toron? Ada-ada aja kamu ini. Ya sudah, ibu mau mandi dulu. Nanti malah kesiangan. Jawab Bu Susan seraya pergi ke kamar mandi. Ya siapa tahu aja Bu Susan ngasih sesuatu apa gitu. Sahutku sengaja memancing. Di saat Bu Susan mandi, aku kembali mengobrol sama Bik Mistun. Mas Roni itu berani amat bercanda sama Bu Susan, kata Bik Mistun. Lah memangnya kenapa toh Bik? Tanya aku. Ya heran aja, padahal kan Bu Susan itu sebenarnya jarang bercanda. Sama aku aja gak pernah bercanda loh mas, kata Bik Mistun heran. Kemudian aku keluar dan matiin mobil. Aku standby di garasi menunggu Bu Susan. Kurang lebih 15 menitan Bu Susan sudah siap berangkat. Pagi itu Bu Susan memakai baju kantor warna merah muda dengan rok di atas lututnya. Benar-benar menambah aura kecantikannya. Sudah siap berangkat kan Bu? Tanya aku. Sudah Ron, jawabnya. Tapi mampir dulu bentar di ATM depan ya. Ibu mau ngambil uang karena uang cashnya sudah habis, kata Bu Susan. Baik Bu, sahutku. Setelah mampir ke ATM, kita langsung berangkat menuju kantor. Saat di dalam mobil, tiba-tiba Bu Susan menaruh uang di tempat duduk sebelah kiri. Aku setengah kaget dan bertanya, "Ini untuk apa Bu?" Tanyaku bingung. "Untuk kamu lah," jawabnya singkat. Lah Roni kan baru sehari kerja Bu, masa sudah dikasih uang? Tanyaku semakin bingung. Itu bukan gaji kamu, tapi itu bonus buat kamu Ron. Udah ambil aja, terserah mau kamu buat apa, jawabnya. Wah Bu Susan ini malah bikin bingung Roni saja.
Masa baru sehari kerja sudah dikasih bonus? Baik banget ya Bu Susan ini. Beruntungnya aku punya majikan baik seperti ibu. Kataku heran seraya memuji. Sudah biasa saja, tidak usah memuji ibu seperti itu. Sambungnya, Roni kan jujur apa adanya Bu. Malah menurut Roni, ibu itu orangnya galak loh. Ternyata tidak, malah baik banget. Kata aku, masa sih? Kalau ibu galak beneran gimana? Apa kamu takut, Ron? Tanyanya. Nggak takut sih. Roni cuma takut kalau Roni kehilangan ibu. Kataku membuat Bu Susan terkejut. Maksudnya, ibu gak ngerti? Kata Bu Susan bingung. Maksudnya Roni gak mau kehilangan majikan sebaik Bu Susan. Kataku lagi. Kamu ini Ron, bikin ibu baper aja. Pinter juga bikin ibu baper. Ucapnya malu-malu. Tidak terasa kita sudah hampir nyampe kantor Bu Susan. Dari kantor, seperti biasa, aku langsung balik arah untuk pergi ke kampus. Setelah kuliah, aku berkeliling kota sambil melihat keramaian jalan raya. Serasa nggak ada beban hari itu. Aku pun mengemudi dengan pelan, sembari menunggu waktu penjemputan Bu Susan. Setelah hampir 30 menit lamanya. Waktu penjemputan Bu Susan sudah tiba. Aku langsung cari jalan balik arah dan langsung ke kantornya. Aku mulai berangan-angan kembali. Semoga saja nanti malam aku dapat kado spesial lagi dari majikanku yang super cantik itu. Bayanganku tentang majikanku itu makin menjadi-jadi. Serasa sudah tak sabar ingin mendapat sesuatu darinya. Malam harinya, saat aku sedang sibuk main Facebook di kamar, tiba-tiba Bu Susan memanggilku. Lalu aku bergegas menghampirinya. Ada apa ibu memanggil saya? Tanyaku sopan. Ini Ron, ibu mau minta pijat lagi. Kayaknya ibu cocok sama pijatan kamu. Ucap Bu Susan. Kalau sama orangnya, cocok gak bu? Hehehe, kataku semakin berani. Maksud kamu apa Ron? Ibu ini sudah tua loh Ron. Masa kamu mau? Jawabnya semakin serius. Bu Susan masih cantik kok. Masih kelihatan muda lagi. Aku sih gak menolak kalau dikasih. Hehehe. Jawabku memancing. Lalu Bu Susan diam sejenak dan pergi ke kamarnya. Dan tiba-tiba dia sudah berganti pakaian yang tipis sekali. Sehingga membuatku dak-dikduk gak karuan. Seperti mendapat lampu hijau, akhirnya tanpa basa-basi, terjadilah sesuatu yang sangat mendebarkan. Bu Susan tampak senang dengan semuanya. Setelah malam itu, kami sepakat untuk merahasiakan ini semua. Namun, aku selalu siap saat Bu Susan butuh bantuanku lagi.
Gimana menurut kalian? Apa aku harus selalu membantu ibu majikanku itu? Atau menghentikan semua ini? Tulis komentar kalian di bawah dong.